Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Betapa bahagianya bisa berjumpa lagi pada hari ini, Rabu 10 November 2021. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Demikian firman Tuhan. Tidak menghiraukan nyawa untuk mencapai garis akhir. Ada kisah-kisah yang bisa kita baca, yang bisa kita pelajari, kesaksian hidup orang-orang yang sudah berhasil di dalam kehidupannya sehari-hari, sudah mencapai apa yang dia cita-citakan, sudah mencapai kemakmuran sebagaimana yang dinilai oleh dunia ini, bahwa mereka sudah hidup di dalam kesejahteraan, hidup di dalam suatu kehidupan yang baik. Tetapi mereka akhirnya meninggalkan itu semua. Mereka meninggalkan semua kemewahan itu. Mereka meninggalkan semua jabatan itu. Meninggalkan semua kekayaan itu. Hanya untuk melayani Tuhan. Rasul Paulus bukanlah orang sembarangan. Dia adalah orang yang terhormat dengan pendidikan yang tinggi. Tetapi harus melepaskan semua itu. Jadi dia katakan di sini di dalam firman Tuhan, tidak dihiraukan nyawanya demi Injil, demi mencapai garis akhir. Selama dia hidup, dia ingin tetap setia di dalam Tuhan. Dia ingin tetap setia memberitakan Injil seperti perintah firman Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Di dalam firman Tuhan dikatakan, apalah gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini kalau dia kehilangan jiwanya. Kalau akan masuk ke dalam api neraka selama-lamanya, untuk apa yang kita capai di dunia ini? Karena semua yang di dunia ini yang kita capai akan berlalu semuanya. Tidak ada yang kekal, semuanya fana. Bisa saja ada seseorang berjuang dari sejak kecil, dia mengimpikan ingin menjadi pimpinan, bahkan menjadi seorang pimpinan di suatu negara. Tetapi itu pun akan berlalu juga. Ketika ada orang yang memimpikan dan berusaha dengan sekuat tenaganya untuk memiliki harta kekayaan yang berlimpah, itu pun akan berlalu juga. Ketika terjadi bencana, itu pun akan berlalu juga. Jadi sudah disampaikan kepada kita agar kita jangan seperti Rasul Paulus di sini, jangan terlalu menghiraukan semua yang fana ini. Tetapi biarlah sampai garis akhir kita, sampai akhir hidup kita tetap setia di dalam Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan
kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Kita dikehendaki oleh Tuhan untuk setia, untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, untuk hidup di dalam firman Tuhan, untuk melakukannya dengan setia. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatan, akal budimu, semuanya dengan segenap hati kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, semuanya. Ketika kita melakukan itu, dan harus meninggalkan dunia ini pada waktunya, seperti orang-orang percaya yang bisa kita lihat di dalam firman Tuhan, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Mari kita tiru, mari kita teladani apa yang dilakukan oleh para rasul, oleh nabi-nabi, apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan, mari kita lakukan sampai mencapai garis akhir. Setia di dalam Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Oleh karena itu, setialah sampai akhir hidupmu. Apapun godaannya, mari kita ingat itu pun akan berlalu. Apapun tawarannya, itu pun akan berlalu. Apapun kesulitannya, itu pun akan berlalu. Tetapi kita sudah bertekad tidak menghiraukan semua itu, demi mencapai garis akhir hidup kita yang tetap di dalam Tuhan, yang tidak pernah meninggalkannya ataupun meninggalkan firman-Nya. Kita tetap setia mengikutinya kemanapun kita melangkah, kita tetap setia melakukannya. Bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pendengar, untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, agar tetap setia sampai akhir hidup mereka. Jangan ada pun satu dari antara kami ya Tuhan, dari antara saudara-saudara kami, orang tua kami, orang-orang yang kami kasihi ya Tuhan, dari antara jemaat-Mu Tuhan, jangan ada satupun yang terjatuh. Tetapi biarlah seperti firman Tuhan, kami bersama-sama di dalam sorga-Mu, hidup di dalam kekekalan, sesuai dengan janji Tuhan. Ampuni ya Tuhan dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.